Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas yang lagi rame kayaknya. Ya, ini seputar thumbnail YouTube guys. Nah, thumbnail YouTube ya, thumbnail itu ini yang jadi permasalahan tuh ketika kita bagaimana cara membuat thumbnail ya. Cara membuat thumbnail itu sebenarnya kita itu sebagai content creator, kita itu content creator itu sebenarnya karena sangat diasah sekali kekreativitasan kita supaya bisa menarik penonton. Nah, tentunya saya nggak bahas kemana-mana ya. Yang penting kita kalau misalkan kalian ingin membuat thumbnail itu sebenarnya gampang aja, sebenarnya gampang aja. Di sini sekarang kan banyak banget tuh fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi di HP juga banyak, dan juga kalau pengen kalian belajar edit thumbnail, sebenarnya kalau editing thumbnail itu ya kalau menurut saya nggak terlalu difokusin untuk bagus gitu ya, difokusin untuk bahwa thumbnail kita itu harus benar-benar keren gitu ya, harus kita ya sebagai kita YouTuber pemula gitu yang belum mungkin di luar sana kalau misalkan YouTube-nya udah gede gitu kan bisa bayar orang ataupun bisa nyuruh orang atau supaya sebagai editing thumbnailnya ataupun sebagai editing videonya, jadi dibagi tugas-tugasnya, jadi kita tinggal konten-konten punya otaknya terus orang lain bekerja itu lebih bagus. Tapi itu kalau misalkan kita sudah udah oke ya, istilahnya udah penghasilan udah lumayan gitu ya di YouTube, karena YouTube itu sebenarnya ada prosesnya guys, seperti apa ya, seperti air aja gitu, mengalir aja gitu. Jadi kita proses di YouTube itu pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah, kembali lagi ke masalah untuk membahas thumbnail ya. Thumbnail itu sebenarnya sangat penting ya. Karena peran thumbnail itu di YouTube itu sebenarnya pentingnya gimana? Karena thumbnail itu kalau kita mau upload video terus ada thumbnailnya, itu untuk menarik orang ya, untuk menarik orang. Kalau misalkan kita upload video nggak ada thumbnailnya, otomatis dari pihak YouTube juga atau sistem YouTube juga dia akan membuatkan thumbnailnya gitu. Tapi akan membuatkan thumbnailnya juga itu secara random gitu. Ketika ada part-part apa kita nggak bisa pilih, jadi kita pasrah aja gitu biar YouTube yang nyediain thumbnail gitu. Nah itu kalau menurut saya itu kurang bagus. Makanya kita sangat menurut saya itu diwajibkan ya. Meskipun thumbnail kita nggak bagus, terus editing cara thumbnail kita nggak apa istilahnya ya nggak bagus lah ya, kurang apalah gitu. Tapi menurut saya sebagai YouTuber pemula itu sangat diwajibkan untuk membuat thumbnail guys. Karena kenapa? Karena untuk mencari ataupun untuk menarik penonton gitu guys. Nah, soalnya kenapa? Karena dari poin thumbnail itu sendiri itu akan mengundang penonton loh. Untuk mengundang penonton itu bisa menonton video kita ya. Kalau kita nggak ada thumbnail, terus kita ketika sistem YouTube memberikan thumbnail kita di part-part tengah-tengahnya gitu. Nah, itu bisa kemungkinan orang nggak menarik gitu. Otomatis karena dari sistem itu memberikan thumbnail misalkan videonya udah bagus, tapi ketika dikasih oleh sistem YouTube ngasihnya thumbnailnya asal aja gitu, kita lagi ngapain atau kita lagi lagi apa gitu kan. Nah itu nanti ini video apaan gitu kan, kayak penonton kalau misalkan video kalian direkomendasiin atau muncul di beranda nantinya aneh, ini video apa gitu. Tapi ketika kita direkomendasiin terus muncul di beranda YouTube gitu kan, kalau misalkan ada thumbnailnya itu bisa menarik orang. Contohnya bikin thumbnail itu yang menarik ya, bikin menarik itu kayak gimana, bikin yang kira-kira membuat orang penasaran dan ingin menyentuh HP-nya untuk menonton video kita. Nah seperti itu ya, itu adalah PR kita guys. Nah kenapa? Karena sebenarnya konten kreator itu banyak PR-nya gimana guys, banyak banget, sangat sekali dibutuhkan skill kekreativitasan kita guys. Nah entah itu dari cara membuat thumbnail, entah itu dari cara ide konten gitu kan, jangan sampai kehabisan konten ya kan. Terus juga jangan sampai istilahnya nggak kehilangan ide terus jadi nggak konsisten upload video gitu kan. Nah itu sangat penting guys. Nah thumbnail itu kita sangat diwajibkan sebenarnya, karena untuk apa ya, untuk menarik video kita. Ada poin juga ya di situ, ada dari thumbnail, judul, itu poin-poin besar kalau menurut saya. Thumbnail, judul, kata kunci, deskripsi itu menurut saya itu sangat penting gitu. Tapi di luar sana tuh sangat banyak menghiraukan kayak gitu. Jadi nggak ngisi deskripsi, nggak ngisi kata kunci, nggak ngisi apalagi thumbnail, nggak, males edit gitu kan. Sebenarnya semua orang kalau niat gitu, kalau mau itu semua bisa bikin thumbnail guys. Nah kenapa? Karena sekarang banyak banget kok aplikasi-aplikasi di HP biasa aja, HP RAM 2 GB juga, RAM HP biasa lah, HP butut kayak saya ini HP butut biasa itu banyak kok di Play Store cara editing. Bukan caranya ya, tapi jalan untuk editingnya. Di situ ada aplikasi edit foto, edit teks dan lain sebagainya. Itu kembali lagi sama kita, tergantung kemauan kitanya itu mau buat atau enggak gitu.
Tapi saya yakin kalau misalkan kalian ini jiwa-jiwa konten kreator, tentunya kekreativitasan kalian itu nggak bakal habis. Dan tentunya setiap saat pasti kalian ada di benak pikir kalian itu untuk membuat ide-ide terbaru gitu. Kayak semacam membuat thumbnail, wah kayaknya nih, misalkan foto ini di thumbnailin bikinnya kayak gini. Tentunya pasti ada. Nah itu akan pelan-pelan, terutama bagi YouTuber pemula. Saya sarankan banget ya, tentunya kalian itu buatlah thumbnail ya semenarik mungkin guys. Jadi saya tidak mewajibkan kalian harus buat thumbnail itu bagus ya. YouTube itu tidak mewajibkan untuk membuat thumbnail itu sebagai konten kreator kalian harus bisa membuat thumbnail yang keren, bagus dan lain sebagainya. Nggak masalah. Kalian bisa bagus itu poin ya, poin bonus gitu ya. Tapi kalau kalian nggak bisa buat secara bagus, tapi setidaknya kita buat thumbnail secara simpel gitu guys ya. Sebenarnya ya itulah, kembali lagi ke kreativitasan seorang konten kreator itu sangat dibutuhkan guys. Makanya kita sangat disarankan sekali setiap hari itu update pemikiran kita agar selalu belajar dan belajar gitu guys. Dengan belajar tersebut ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan semakin hari semakin besar dan semakin menumpuk gitu. Nah, buat thumbnail itu menurut saya nggak mesti bagus guys, nggak mesti bagus. Yang penting kalian bisa buat thumbnail ya, yang bisa buat thumbnail, karena peran thumbnail itu sangat penting ya. Ada kok aplikasi-aplikasi dari kayak semacam aplikasi InShot, aplikasi apalagi gitu, edit foto ya kayak PicArt, terus juga Canva, banyak itu sebenarnya di HP banyak. Tergantung kita ke kreativitasan kitanya menyusun kata-katanya ataupun mendesainnya gitu. Itu sebenarnya banyak, nggak mesti di komputer juga. Saya sebenarnya bisa buat thumbnail secara mau gimana gitu ya setidaknya gitu, karena channel saya lumayan banyak gitu guys. Tapi saya kenapa membuat thumbnailnya kayak semacam, mungkin ya kalau menurut YouTuber besar ini thumbnail apaan ini kayak gini. Tapi kalau menurut saya, kenapa saya buat thumbnail seperti itu? Karena kenapa? Untuk produksinya cepat guys. Saya memiliki banyak channel YouTube. Jadi saya nggak ingin membuang banyak waktu dengan memperlambat proses gitu, memperlambat proses editing gitu ya kan. Ketika kita upload video jadi terhambat waktunya. Makanya saya membuat thumbnail itu secara simpel aja. Yang penting ketika kita untuk channel ini bisa upload, kita udah siapin itu istilahnya bahan-bahannya, dan secara cepat membuat thumbnailnya. Yang penting ide yang untuk menariknya itu ada gitu. Yang penting kita bisa dapat ide untuk menariknya. Meskipun thumbnail kita nggak bagus, tapi bisa menarik orang. Itu yang paling penting adalah guys ya. Jadi kita nggak mesti bagus ya guys, percuma bagus-bagus dong kalau nggak bisa menarik orang. Bagus menarik, gambarnya menarik gitu bagusnya, tapi nggak bisa menarik orang gitu, itu percuma aja. Makanya kita, kalau menurut saya kita biasa aja, kalau misalkan kita belum bisa ya, alangkah bagusnya kita sambil belajar, sambil jalan, sambil dibikin lebih profesional lagi thumbnailnya juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita bisanya segitu gitu kan, nggak apa-apa kan, yang penting ada thumbnail, terus thumbnail tersebut bisa menarik gitu, bagus. Yang saya bilang bagus itu bukan bagus karena wah desainnya bagus banget, emang itu bagus ya, tapi yang dibilang saya bagus itu adalah bisa menarik orang gitu. Nah seperti itu, ini thumbnailnya bagus gitu kan. Makanya saya sering banget bilang ketika ada teman-teman yang lain gitu kan, thumbnailnya kayak gini ya sebenarnya thumbnailnya biasa aja, editingnya cuma ke foto, screen test gitu kan, terus kasih judul, kasih tulisan apa gitu. Tapi dia bagus. Kenapa bagus? Karena kata-kata dia bagus untuk menarik orang gitu. Terus juga angle foto dia tuh kayaknya lumayan gitu ya. Meskipun nggak istilahnya kurang bagus gitu untuk kayak semacam desain lebih profesional jauh gitu. Tapi setidaknya bisa memancing orang, itu bisa dikatakan bagus. Gitu guys. Nah sebagai kita, kembali lagi ya pesan-pesan untuk para YouTuber pemula kayak saya, itu kan thumbnail itu sangat penting guys. Kita nggak bisa buat thumbnail, berusaha ya. Lebih baik, alangkah baiknya kita berusaha ya. Kalau kita belum jadi YouTuber besar, jangan dulu kita bayar orang untuk buat thumbnail, khusus ini buat thumbnail, khusus ini buat editing. Kita mandiri aja dulu editing. Orang saya aja mandiri kok. Saya punya banyak channel produksi sendiri, editing sendiri, terus juga thumbnail sendiri gitu. Cuma kadang-kadang kalau syuting saya butuh bantuan orang gitu guys. Kayak semacam syuting video klip, syuting kayak semacam syuting vlog ataupun jalan-jalan, terus juga ada konten mainan dan juga terutama konten musik ya, itu sangat butuh karena saya ada video klip juga, membuat video klip pasti saya suruh orang gitu ya. Tapi setidaknya untuk editing kembali lagi ke saya gitu. Kalau saya nggak sibuk, saya ya tentunya editing pasti saya editing videonya gitu, kayak semacam kalau channel ini kan kalau editing cukup, ini kan nggak banyak editing ya. Kalau saya cuma sekedar ngomong-ngomong doang gitu, terus tapi saya memberikan isinya padat buat teman-teman gitu, bisa ngebantu gitu, dan editingnya nggak terlalu ribet gitu, cuman udah di video udah gitu. Kalau kebesaran kan kadang kegedean gitu kan, kita kompres agak kecilin dikit gitu kan.
apa namanya, megabyte-nya gitu, MB-nya gitu ya. Resolusi sih segitu, tapi dikecilin gitu supaya nggak berat gitu kan. Jadi tinggal upload lalu buat thumbnail gitu, cepet tuh. Makanya saya sering banget bilang buat YouTuber pemula, buatlah konten YouTube yang cepat produksinya. Kenapa? Nah, kalau misalkan kita buat produksi cepat itu jadi kita bisa apa istilahnya, bisa rutin gitu, bisa rutin setiap hari. Tapi kalau misalkan kita membuat konten berat dalam editingnya, kadang-kadang kita ketika semangat awal terus juga besok gitu, kayaknya malas banget editnya capek gini-gini. Nah, di situ makanya saya sarankan buatlah konten yang produksinya cepat. Itu gimana? Produksi cepat, bikin video cepat, simple, nggak terlalu banyak editing juga, ya cepet lah, dan itu akan cepat, rutinitasnya agar selalu ada, selalu upload, dan juga konsistennya juga dapat gitu guys. Ya, kalau untuk thumbnail, kalau menurut saya nggak, kalau betul YouTuber pemula nggak terlalu dipentingkan sekali, gagal bagus juga sekali gitu. Tapi yang pasti wajib untuk diisi thumbnail ya video, kalau menurut saya gitu. Kalau kalian nggak mau isi thumbnail juga nggak masalah, itu urusan kalian gitu. Tapi setidaknya saya sarankan buatlah thumbnail agar video kalian lebih menarik, juga bisa lebih apa ya, mendapat poin-poin plus gitu ya dari YouTube gitu tentunya. Nah, kemudian kalau kita nggak bisa editnya, seadanya aja, sebisanya gitu. Yang penting thumbnailnya buatan kita gitu guys ya. Oke, tetap semangat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat para YouTuber pemula, jangan lupa like, comment, krek apaan gitu, jangan lupa subscribe gitu guys ya. Kita sama-sama pemula guys, jadi nggak usah banyak neko-neko lah. Yang penting kita berusaha ya, masing-masing berusaha. Kita cari ilmu bersama untuk mengangkat dunia YouTube bisa menjadikan aset buat kita semua agar bisa sukses di YouTube tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.